Hadirin jemaah subuh yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepadanya. Alhamdulillah, kembali kita bisa menikmati indahnya ibadah pada subuh yang berkah ini. Salat dan salam kepada nabinya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subuh ini kita sampaikan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berisikan tentang beberapa orang sahabat mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berisikan tentang kebiasaan mereka yang makan kemudian tidak merasa kenyang. Apa sebabnya? Padahal makan kenyang itu kan tidak diperbolehkan walaupun tidak sampai kepada hukum haram. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak pernah makan kenyang. Makan adalah untuk kebutuhan dari tubuh. Hadis ini diriwayatkan dari Wahsy bin Harb, dari sahabat Wahsy bin Harb radhiyallahu anhu. Yang mengatakan, anna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu, bahwasanya beberapa orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rasulullah, inna na'kul wa la nashba." Sungguh kami makan tapi kami tidak merasa kenyang. Kalau kita biasanya makan belum berhenti sebelum kenyang. Kalau mereka itu kami makan tapi tidak merasa kenyang. Tidak disebutkan berapa porsinya, berapa banyaknya. Yang jelas yang menjadi persoalan, kenapa tidak merasa kenyang padahal sudah makan. Nah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qal fala'allakum taftarikun. Rasul menjawab, bisa jadi kalian saat makan itu makan terpisah-pisah. Artinya tidak makan secara berjamaah. Ternyata ini dugaan Rasul menjadi penyebab kenapa makan tidak kenyang. Kalau begitu, dalam pandangan Rasulullah, makan kenyang itu tidak mesti karena jumlah banyaknya. Tapi apa? Ada sesuatu di lain itu. Jadi disebutkan dalam ujung hadis ini. Beliau mengatakan, "Fala'allakum taftarikun." Barangkali kalian makan itu terpisah-pisah, tidak makan berjamaah. Qalu na'am. Lalu mereka mengatakan, benar. Iya ya Rasulullah. Qal, maka beliau mengatakan, fajtami'u ala ta'amikum. Kalau begitu, berkumpullah kalian saat makan. Menghadapi makan itu bersama-sama. Jangan makan sendiri-sendiri. Kemudian wazkurusmallah. Kemudian ketika hendak makan itu sebutlah nama Allah, yubarak lakum fi, maka kalian akan diberikan keberkahan atas makan itu. Jadi dalam hadis ini yang pertama yang menjadi sebab dan harus diantisipasi atau menjadi solusi supaya saat makan itu perut merasa kenyang, merasa tidak lagi lapar, itu adalah makan secara berjamaah. Makan bersama-sama, baik itu di rumah ataupun di tempat kerja ataupun di tempat lain, makan bersama-sama. Dulu pernah kita sampaikan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau itu sangat pemurah apalagi dalam masalah makan. Kalau ketika hendak dia makan, dia katakan, saya tak mau makan baik pada waktu siang ataupun pada waktu malam atau waktu sore, kecuali bersama tamu. Artinya bersama orang lain. Jadi disebutkan dalam kitab Nashihul Ibad. Bahkan disebutkan Nabi Ibrahim itu tidak segan-segan kalau mau makan kemudian tidak menjumpai orang yang bisa diajak makan. Dia berjalan cari orang 1-2 mil dulu, berapa kilo, sampai dapat orang untuk menemani makan, baru dia mau makan.
Di sini di samping berjamaahnya tentu ada nilai sedekah makanan, dan sedekah yang paling baik itu adalah sedekah makanan. Karena apa yang kita berikan kepada orang lain berupa makanan itu akan menjadi saripati dalam tubuhnya sampai akhir hayatnya. Selama saripati itu ada, maka kita akan mendapatkan pahala selama dia masih hidup. Jadi sedekah yang paling baik itu sedekah makanan. Maka Nabi Ibrahim berjalan berkilo-kilo cari orang untuk teman makan. Jangan sampai ada orang yang menghindar untuk mencari orang makan. Kalau seandainya kita mau makan, lalu kita tidak ada duit, nah itu apa boleh buat. Tapi kalau bisa, ketika kita sedang makan, ada teman yang datang, yang bisa kita ajak makan, berbagi walaupun sedikit. Tadi dikatakan banyak sedikitnya sepertinya tidak menjadi persoalan betul. Yang penting kenyangnya. Apa yang menjadikan kenyang? Yang pertama di sini disebutkan makan berjamaah itu. Maka Rasul perintahkan fajtami'u ala ta'amikum. Kalian makanlah bersama-sama atau makan berjamaah. Kemudian yang kedua yang diperintahkan Rasulullah, wazkur ismallah, sebutlah nama Allah. Dalam hadis sebelumnya oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab makan juga atau adab makan, orang yang tidak menyebut nama Allah